Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Paustan. Selain Ustad apaan? Apa ya? Orang tahu. Hah? Orang tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet kali ya bang? Salah. Apa itu bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Paus bang. Emang paus bisa ngaji? Orang. Yang ada di otak lu apa? Cimol loh. Ini cimol loh. Itu kan makanan, bukan hewan. Oh. Jadi yang mana bang? Ya, yang bisa ngaji. Monyet. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Bener. Hah, bener nggak? Bener. Hewan apa namanya itu? Apa? Serigala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita di channel tercinta kita, melihat dunia dalam perspektif Islam. Kali ini lagi-lagi kita akan mereaksi sebuah berita yang kami angkat dari portal islam.id yang lagi viral. Judulnya akhirnya mampus juga. Nah, ini maaf ya kalau judulnya sarkas, tapi ini kita sampaikan judulnya apa adanya. Akhirnya mampus juga TikToker Galih Los 29 ditangkap polisi terkait penistaan agama hewan mengaji dengan tanda kutip ya. Polisi menangkap TikToker bernama Galih, pemilik akun @galihlos29 terkait kasus dugaan penistaan agama. Ia membuat konten soal hewan yang mengaji. Informasi itu disampaikan Dirtipit Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji. Dia mengatakan kasus tersebut ditangani oleh Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Jadi ini beritanya masalahnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kasubdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya AKBP Ardian Satrio Utomo menyebut Galih ditangkap pada Senin tanggal 22 April malam. Dalam konten tersebut, Galih menanyakan tebak-tebakan ke seorang bocah soal hewan-hewan apa yang bisa mengaji dengan tanda kutip. Si anak menjawab paus, monyet, dan lain-lain. Tapi jawabannya salah. Kemudian di akhir video Galih memberi jawaban hewan yang bisa mengaji dengan melecehkan kalimat ta'awuz. Ya, kalimat ta'awuz itu bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, itu dilecehkan sama Galih. Seperti bunyi anjing yang melolong. Sebelumnya TikToker Galih menuai kecaman luas publik karena konten-kontennya menuai kecaman luas yang sangat membahayakan, ya, pranknya yang sangat membahayakan nyawa orang yang dijahili, misalnya meneriaki orang yang sedang bekerja sebagai begal dan lain-lain. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, jadi apa yang dilakukan Galih ini melalui konten-kontennya bagian daripada memperolok-olok agama Allah. Nah, kita nggak tahu agamanya Galih ini apa, tapi nasihat kita untuk siapapun orangnya, kalau mau membuat konten-konten, tolong difikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, ditanyakan dulu apakah konten ini mengandung unsur-unsur yang nantinya berakibat kepada hukum atau masuk dalam wilayah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan itu ada delik hukum tersendiri. Jadi tolong jangan semata-mata kita mengejar follower atau subscriber, ya, viewer, penonton-penonton, tapi kita juga harus menggunakan akal sehat kita, hati nurani kita, apakah konten yang akan kita suguhkan ini berbahaya atau tidak, mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung delik hukum dan sebagainya. Dan dalam masalah agama pun juga tidak bisa dianggap masalah ini adalah masalah yang kecil. Ini masalah
bagian daripada memperolok-olok agama Allah yang dosanya jauh lebih berat dibandingkan hukuman yang akan diterima orang tersebut di bumi. Karena kalau di dunia, karena kalau sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya itu ujungnya bisa ke neraka dan disiksa juga nanti ada bagiannya sisa di dunia sebelum sisa yang lebih berat di akhirat. Dan ini ada artikel bisa jadi bahan muhasabah, bahan renungan buat kita semua, siapapun kita, khususnya kaum muslimin, untuk berhati-hati dalam mengambil konten yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Ini judul artikelnya kami ambil di almanhaj.org.id dengan judul Hukum Istihza Biddin atau memperolok-olok agama. Ditulis oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Asari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Ini ada di At-Taubah ayat 64. Lalu di At-Taubah 65-nya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Lalu di ayat 66-nya, At-Taubah, masih di At-Taubah, tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi ayat ini menjelaskan sikap orang-orang munafik terhadap Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Kebencian yang selama ini mereka pendam terlahir dari bentuk ejekan dan olok-olokan terhadap Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan ayat itu, dengan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah mencantumkan sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan lainnya yang menjelaskan kepada kita bentuk pelecehan dan olokan mereka terhadap Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Ia berkata, seorang lelaki munafik mengatakan, menurutku para qori pembaca kitab ini, maksudnya para penghafal Quran, hanyalah orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta perkataannya, dan paling penakut di medan perang. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu orang munafik itu menemui Rasulullah, sedangkan beliau sudah berada di atas ontanya bersiap-siap hendak berangkat. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka turun firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah tadi. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Sesungguhnya kedua kakinya tersandung-sandung batu, sedangkan Rasulullah SAW tidak menoleh kepadanya dan ia bergantung di tali pelana Rasulullah SAW. Ya, jadi mereka tuh meminta maaf pada Rasulullah SAW sambil bergelantungan di pelana kudanya Rasulullah sampai kaki mereka itu tersandung dengan batu. Saking mereka itu mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami cuma bersenda gurau, kami cuma bercanda. Nah, jadi artinya kita tidak boleh menganggap perkara-perkara agama ini bahan candaan, ya, bahan lawakan. Ya, itu konsekuensinya berat. Ya, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, konsekuensinya kita bisa menjadi orang yang kafir. Ayat ini menjelaskan hukum memperolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, agamanya, dan siar-siar agama. Yaitu hukumnya kafir. Barang siapa yang memperolok-olok Rasulnya, berarti ia telah memperolok-olok Allah. Barang siapa yang memperolok ayat-ayatnya, berarti ia telah memperolok-olok Rasulnya. Barang siapa memperolok-olok salah satu daripadanya, berarti ia memperolok-olok seluruhnya. Perbuatan yang dilakukan oleh kaum munafikin itu adalah memperolok-olok Rasul dan sahabat beliau, lalu turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Jadi itu sahabat IDN Project Official yang rahmat Allah SWT, akan bahayanya kita memperolok-olok, menjadikan agama itu sebagai bahan komedi kita, bahan konten kita, bahan lucu-lucuan kita.
karena konsekuensinya terlalu berat. Jadi kalau mau bikin konten, sekali lagi kita bisa pikirkan isi konten tersebut, kita bisa timbang-timbang manfaat mudaratnya, atau kalau kita masih penasaran, kita bisa tanyakan kepada ahlinya. Apakah ini masalah konten yang akan kita angkat ini beresiko terhadap diri kita, baik itu dari sisi hukum agama maupun dari sisi hukum negara. Nah, semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran khususnya bagi para konten kreator, khususnya anak muda. Ya, jangan semangat emosional, tapi menghilangkan rasional, sehingga kita tidak semata mengejar daripada follower, subscriber, tapi ada pertimbangan tertentu di dalam kita mengangkat sebuah konten. Prinsipnya adalah bagaimana konten itu bisa membawa manfaat, ada menambah wawasan, ada unsur pendidikan, edukasi dan sebagainya, itu bisa kita angkat. Tapi kalau ternyata konten itu tidak mengandung kebaikan sama sekali, justru mengandung keburukan, maka itu nanti keburukannya akan kembali kepada kita sendiri. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau kita mengajarkan kebaikan itu diamalkan sama orang, maka orang itu kita akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Begitupun dengan keburukan. Jadi marilah kita menjadi konten kreator yang lebih cerdas di dalam kita mengambil apa yang kita mau angkat, benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Demikian sahabat IDN Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.